itu pasti dulunya pernah jadi orang bodoh. Dan ciri orang yang cerdas sederhana. Dia bisa menerima orang bodoh apa adanya karena dia pernah bodoh. Makanya orang cerdas itu gampang sekali menerima orang bodoh dan tidak pernah marah ketika orang lain bodoh dan melakukan kebodohan. Tidak pernah usil lagi sama orang bodoh karena orang cerdas itu pernah bodoh. Beda dengan orang bodoh, karena dia kan belum pernah cerdas. Jadi sulit menerima kehadiran orang cerdas. Bahkan ketika orang itu cerdas, dihukumi macam-macam tuh sama orang bodoh. Dan orang bodoh itu gampang tersinggungan, gampang marah, baperan. Jadi kalau ingin disebut orang cerdas, ya cirinya bisa menerima semua orang bodoh apa adanya. Suka menolak kan orang bodoh? Sepanjang kita belum bisa menerima orang bodoh apa adanya, sepanjang itu pula kita pun sama-sama bodoh. Orang yang sadar itu pernah tidak sadar dulunya. Makanya orang yang sadar itu cirinya juga cuma satu. Gampang sekali menerima kehadiran orang yang tidak sadar apa adanya. Karena dia pernah tidak sadar. Tapi orang yang belum sadar susah menerima orang yang sudah sadar. Karena dia belum pernah sadar. Jadi jangan heran kalau orang yang belum sadar sulit menerima orang yang sudah sadar. Bahkan menyalahkan orang yang sudah sadar. Tapi orang yang sudah sadar cirinya gampang menerima kehadiran orang yang belum sadar. Orang yang belum sadar itu melakukan kejahatan, menipu, mengeluarkan kata-kata kotor. Orang yang sudah sadar ya diam saja, menerima kehadiran dia apa adanya. Kira-kira kita sudah termasuk orang cerdas dan sadar atau bodoh dan belum sadar? Pilihan ada pada siapa? Pada diri kita sendiri. Kalian yang paling tahu dari kalian sendiri. Saya cuma ngasih ilustrasi aja supaya gampang. Bagaimana caranya kita supaya meningkat kesadarannya? Puncaknya kesadaran itu oleh Quran disebut sidratil muntaha. Sidrah itu sadar, al muntaha itu artinya penghujung atau puncak. Jadi sidratil muntaha itu artinya adalah puncaknya kesadaran. Dan sidratil muntaha selama ini dipahami oleh kebanyakan orang itu suatu tempat. Adanya di tempat yang jauh di sana. Entah di mana. Jadi ilusif. Lalu pikiran kita pun menjadi tercemar. Seakan-akan Allah pun tinggal di sebuah tempat di atas sana. Lalu terkadang kita sering bicara secara tidak sadar, saya mah tergantung yang di atas saja. Padahal Allah udah jelas mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Dan kata-kata Allah yang sedemikian ringkas, sederhana itu terabaikan oleh pikiran yang ilusif. Karena sudah terbentuk paradigma kalau bicara tentang Tuhan pasti di atas. Lalu kita merayu-rayu sama dia supaya dia mau mengikuti segala keinginan dan ambisi kita. Lalu kita melakukan penyembahan pada dia sekuat tenaga biar Tuhan takluk pada semua keinginan kita. Bahkan ibadah yang kita lakukan itu jadinya transaksional. Tuhan bukan sebagai kekasih, tapi Tuhan malah justru jadi mitra dagang kita. Kali aja Tuhan bisa diatur-atur oleh saya kalau saya
banyak ibadah pada Dia. Begitu? Begitu apa tidak? Serajin apapun kita pergi ke tempat ibadah, kalau kesadaran kita masih itu-itu saja, saya pastikan kesadaranmu tidak akan pernah berubah. Begitu banyak peristiwa dalam hidup yang terjadi di sekitar kita, baik yang kita inginkan, yang tidak kita inginkan, yang ada cuma dua yang kita lakukan. Terhadap yang diinginkan, kita mencengkram, gak mau melepaskan. Terhadap yang tidak diinginkan, kita menendang jauh-jauh. Itulah cara hidup yang instan. Makin menendang yang tidak kita inginkan, saya pastikan yang tidak kita inginkan makin datang lebih cepat berulang-ulang. Tapi kita tidak mengerti pola itu. Karena apa? Karena kita sudah kehilangan kesadaran. Padahal di bumi ini ada tangga rahasia sebetulnya bagi yang tahu. Tangga untuk menapaki langit-langit kesadaran kita. Sayang sekali kita tidak melihat tangga itu. Bahkan yang sudah melihat tangga itu pun ya tidak tertarik untuk menaiki tangga itu pelan-pelan. Bahkan lebih senang tinggal di tangga itu sendiri. Itu yang disebut dengan zona nyaman. Makanya Jalaluddin Rumi mengatakan, aku sangat terheran-heran dengan manusia yang berani memenjarakan jiwanya sendiri. Sementara kunci untuk membebaskan jiwanya itu tergantung dalam dirinya, sama sekali tidak tertarik untuk menggunakannya. Jadi kunci itu sudah diberi ya oleh Allah sebetulnya. Karena memang kita ini terlalu sibuk ya. Sibuk mencari sesuatu yang tidak ada. Tidak sibuk menikmati yang ada. Betul nggak? Punya uang 1 juta hari ini rasanya nggak ada. Karena pikiran sedang mencari yang 10 juta yang belum ada. Ya seperti itu. Tertipu terus oleh diri palsu kita. Oleh ego kita sendiri. Ya saya tidak mau cerita 17 Agustus sebetulnya. Tetapi siapapun yang sudah tahu rahasia 17 akan merdeka jiwa raganya. Siapapun yang sudah menemukan sholat pada tingkatan khusyuk, sholatnya sudah di makom Ibrahim, pasti merdeka jiwanya. Dan ciri orang yang merdeka itu bisa menerima setiap saat tanpa penghakiman, tidak terjebak benar salah, tidak terjebak baik buruk. Karena semua masalah manusia berasal dari pikiran yang menghakimi. Begitu seseorang pikirannya sudah tidak menghakimi, tidak ada masalah. Makanya untuk bisa merdeka yang sebenarnya ya, kita harus tahu caranya. Kita harus mengetahui rahasia untuk memerdekakan jiwa terutama. Seperti kata Rumi tadi. Kuncinya sudah tergantung pada dirimu. Tetapi mengapa kunci itu tidak kau gunakan untuk memerdekakan jiwamu? Makanya begitu seseorang sudah merdeka, maka dia akan mengalami 8. Bulan Agustus bulan 8. 8 itu 8 lapisan kesadaran. Kalau kita bicara tentang lapisan kesadaran, di tradisi agama manapun yang saya pelajari selalu 8. Semua tradisi agama kalau berbicara kesadaran 8. Makanya waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad digambarkan secara simbolik, siloka, perumpamaan. Di langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit yang ketujuh bertemu Nabi Ibrahim. Masuklah Sidrah Al-Muntaha. Langit di situ bukan langit secara fisik. Itu cerita tentang lapisan-lapisan kesadaran.
Makanya kita harus bisa mencapai lapisan kesadaran yang tertinggi, namanya sidrah al-muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idyagsa sidrati ma yagsa. Disitulah tempat pertemuan kita dengan alam asal kita, tempat pertemuan kita dengan jati diri kita. Maaf saya menyebut kata tempat karena tidak ada lagi cara untuk mengkomunikasinya. Yang sebenarnya sidratul muntaha bukanlah tempat, tetapi kesadaran puncak yang dicapai oleh setiap insan yang mau melakukan proses perjalanan menuju langit-langit yang lebih tinggi. Jadi langit itu menceritakan lapisan-lapisan kesadaran. Karena langit yang di sana nggak ada. Itu cuma ruang kosong antar planet kok. 19 itu kalau di Quran itu adalah pintunya neraka Syakor. Ada 19 pintu. Jika seseorang sudah merdeka jiwanya, maka kesadarannya akan meningkat sampai sidra al-muntaha. 19 pintu neraka itu tertutup rapat bagi dia. Maka 5. Luar biasa. 4 sudah saya sampaikan ya. Semua hidup itu saraba 4. Kita menjadi tahu dan kenal kepada rahasia angka 4. Dan 5 itu kalau di Islam luar biasa ya. Itu kan rukun Islam. Islam itu adalah damai pasrah. Itulah puncaknya kehidupan. La tamutunna illa wa antum muslimun. Keren bukan? Keren ya kalau dibahas. Tapi hari ini topiknya bukan itu. Oleh karena itu, mari kita bersyukur hari ini kita masih dihadirkan, diberikan kesempatan untuk merubah cara berpikir kita, kualitas hidup kita. Semoga kehadiran kita di tempat ini menjadi berkah untuk diri kita, keluarga kita dan seluruh semesta. Mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkahnya. Seraya menyapa asmanya dengan kelembutan dan cinta dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Topik kita hari ini adalah percaya dan tidak percaya. Dua-duanya tidak bisa dipaksa. Percaya dan tidak percaya tidak bisa dipaksa. Maaf ya, saya mau cerita pengalaman saya. Waktu kecil saya mempertanyakan banyak hal. Saya mempertanyakan tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitab. Saya mempertanyakan tentang rasul. Saya mempertanyakan tentang hari kiamat. Saya mempertanyakan tentang akhirat. Wajar nggak kalau saya mempertanyakan itu? Wajar nggak? Wajar kan? Tetapi jawaban yang saya terima, ini pengalaman saya. Dari guru-guru ngaji saya, jawabannya tidak boleh bertanya itu. Wajib percaya. Tambah bingung saya. Sedangkan wajib itu kan dilaksanakan dapat pahala. Ditinggalkan dapat siksa. Kan dua-duanya juga itu kesadaran rendah. Coba, kita punya karyawan. Dia itu melaksanakan pekerjaan karena berharap pahala, berharap pujian dari kita. Dan dia melakukan pekerjaan karena takut dapat hukuman dari saya. Kalau kita punya perusahaan dan karyawan kita semua begitu, maju nggak perusahaan? Bangkrut perusahaan kita. Kita butuh di perusahaan kita itu orang yang butuh bekerja, orang yang butuh untuk mengimplementasikan eksistensi dirinya agar dia eksistensi, keberadaan dia itu ada. Makanya ada 4 tingkatan motivasi. Pertama motivasi hadiah. Dia melakukan sesuatu karena ingin dapat hadiah. Ini motivasi paling rendah. Yang kedua, motivasi ancaman. Dia melakukan sesuatu karena takut dengan ancaman. Dua-duanya motivasi ini rendah. Agak waras sedikit yang namanya motivasi kebutuhan.
Dia melakukan sesuatu karena sudah mulai butuh. Dan yang paling tinggi tingkatan motivasi yang disebut dengan motivasi cinta. Dia melakukan sesuatu karena senang melakukannya. Nah, kita butuh karyawan yang tingkat motivasi. Jadi kalau saya harus percaya dan kemudian saya diancam kalau saya tidak percaya, kan saya semakin tidak percaya. Betul nggak? Karena percaya itu kan perlu ada bukti. Yakin itu perlu ada bukti. Yakin itu perlu ada argumen. Yakin itu perlu ada alasan. Setuju nggak dengan saya? Jadi baik percaya maupun tidak percaya, dua-duanya juga tidak bisa dipaksa. Jadi tidak bisa, pokoknya harus percaya. Wah, kalau sudah pokoknya harus, itu semakin tidak percaya. Coba praktekkan cara mengajar yang semacam ini pada anak-anak kita sekarang. Yang lahir di abad milenial, yang tingkat berpikirnya sudah sangat kritis. Sangat kritis, sangat kreatif. Bahkan anak-anak kita sekarang nih belum bisa baca saja, kasih HP. Dia sudah bisa main HP. Padahal belum bisa baca. Tapi dia bisa mengerti semua fitur-fitur yang ada itu ditangkap dengan logikanya. Kayaknya ini panah ke kanan, ini panah ke kiri, ini panah ke atas, panah ke bawah. Panah itu ditangkap oleh pikirannya sebagai petunjuk arah. Padahal baca saja belum bisa. Nah, untuk anak-anak kita yang tingkatan berpikirnya sudah di tingkatan kritis seperti ini, jangan main-main ketika kita mencoba memaksakan sebuah keyakinan yang mereka tidak memahaminya. Apa yang terjadi? Pasti akan terjadi penolakan. Kalau tidak terjadi penolakan, mereka berpura-pura menerima karena mereka menghargai kita. Tetapi yang paling dasar dalam dirinya tidak menerima. Jadi pola pendidikan yang sudah kita rasakan tidak berhasil mengubah kesadaran kita, jangan coba diterapkan lagi untuk anak cucu kita, karena kita jadi mewariskan kegagalan dalam proses pembelajaran ini kepada mereka. Bukankah itu ketidakadilan? Makanya disinilah perlu kita berpikir lebih kreatif lagi. Ulangi ya, percaya dan tidak percaya, dua-duanya tidak bisa dipaksa. Setuju? Oke. Kalau begitu, bagaimana caranya supaya bisa percaya? Kan begitu. Harus dicari cara secara kreatif supaya percayanya itu betul, bukan karena pura-pura. Oke, inilah topik kita hari ini. Apa sih yang disebut dengan percaya? Ini saya seperti biasa, saya tanya dulu kamus resmi bahasa Indonesia, biar tidak salah ya. Menurut kamus resmi bahasa Indonesia, percaya itu artinya mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Mengakui, yakin bahwa sesuatu itu memang benar dan nyata. Itu menurut kamus. Seseorang itu baru bisa mengakui sesuatu, baru yakin akan sesuatu kalau itu sudah nyata. Betul? Oke. Nah, saya lihat lagi definisi lain dari percaya, masih di kamus. Menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Paham ya? Ya. Jadi kalau percaya itu mengakui dan yakin bahwa sesuatu memang benar dan nyata, percaya itu menganggap atau yakin bahwa sesuatu benar-benar ada, berarti tidak percaya gak usah dibahas. Sebaliknya bukan? Oke. Jadi oleh karena itu maka percaya dan tidak percaya dua-duanya tidak bisa dipaksa. Jadi kalau saya belajar psikologi, ya bapaknya psikologi namanya Sigmund Freud.
Itu yang disebut dengan bapak psikoanalisis. Makanya teori Sigmund Freud itu banyak sekali dipraktekkan untuk healing. Salah satunya adalah hipnoterapi. Membongkar alam bawah sadar untuk healing. Karena apa? Karena diyakini kalau penyakit fisik itu kebanyakan karena terlalu banyak sampah di alam bawah sadar. Karena alam bawah sadar manusia itu disebut dengan long term memory, memori jangka panjang. Setiap ada stimulus yang mengingatkan, sampah itu akan keluar. Gitu. Karena sebetulnya tidak hilang. Hanya perlu stimulus untuk mengingatkannya. Misalkan ada orang yang menyakiti namanya X. Nah, ketika mendengar nama X padahal bukan orang itu, terstimulasi itu, ya. Padahal bukan X yang itu. Yang X ini orang mana, yang X ini orang mana, cuman ada kesamaan nama karena pernah disakiti oleh si X yang itu terstimulasi. Itu artinya alam bawah sadar itu masih menyimpan memori. Dan hati-hati itu. Ketika kita membawa kita ke masa lalu, kalau memori itu masa lalu, pasti kita akan sedih. Dan ketika kesedihan itu datang, tubuh kita memproduksi hormon-hormon kortisol. Dan itu yang membuat tubuh kita menurun tingkat imunitasnya. Gampang sakit, gampang pegal-pegal, gampang pusing. Karena semua penyakit fisik itu sumbernya dari sana. Nah, Sigmund Freud itu terkenal dengan psikoanalisis. Karena beliau itu ya mengajukan begitu banyak ya saran dari hasil risetnya untuk healing. Makanya ya ada buku yang bagus, You Can Heal Your Life. Nah, buku itu memuat daftar penyakit berdasarkan kesalahan berpikir. Nah, sebagian dari apa yang ada di buku itu sudah saya tulis ulang di buku saya yang judulnya Menembus Sidratil Muntaha. Di situ sebetulnya ada daftar penyakit berdasarkan kesalahan berpikir. Jadi oleh karena itu maka penyembuhan penyakit itu mengubah cara berpikir. Masa lalu itu jelas tidak bisa diubah, tapi cara memandang masa lalu bisa diubah. Itu yang bisa dilakukan sekarang. Nih untuk sahabat-sahabat yang sedang sakit secara fisik saya kasih tahu. Ini disinggung sedikit kuliah ke sana ya supaya mengerti. Ini kuliah sains ya supaya ngerti sedikit lah gitu. Makanya gaul dikit hidup itu. Jangan gitu aja ngomong gak berubah dari waktu ke waktu. Itulah perlunya intuisi ya, pikiran yang tanpa batas. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, apa yang dikatakan Sigmund Freud? Ternyata pikiran Sigmund Freud dengan pikiran saya sama. Percaya dan tidak percaya menurut Sigmund Freud tidak bisa dipaksa. Kalau tidak bisa dipaksa, harus cari cara supaya orang lain bisa percaya. Gimana caranya? Nah, itulah metode pembelajaran saya di kelas ini. Karena saya tidak pernah memaksa kalian harus percaya. Tetapi saya mengajak kita untuk membuktikan. Makanya semua yang sudah membuktikan, yang sudah saya bicarakan, semua mengatakan yes. Makanya saya sering mengatakan, begitu seseorang itu sudah mencapai puncak kesadaran yang tertinggi, maka dia akan menjadi cerdas. Begitu seseorang menjadi cerdas, maka semua simbol-simbol, siloka-siloka, mutasabihat dalam kitab suci apapun menjadi